Bukalapak itu dulunya adalah lawan berat Shopee dan juga Tokopedia, tapi sekarang Bukalapak tutup lapak jualan fisik. Artinya, masyarakat tidak bisa lagi berselancar mencari kebutuhan sehari-hari layaknya yang ada di marketplace lain. mungkin juga sama-sama kalian tahu bahwa dulu Bukalapak itu jadi salah satu raksasa e-commerce di negeri ini, barengan Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Tapi coba cek sekarang aplikasinya di websitenya, sepi cuy gitu ya. Padahal dulu Bukalapak sempat jadi startup unicorn pertama yang IPO di Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi sebenarnya yang menyebabkan akhirnya kok jadi begini ya gitu ya. Nah, ternyata kawan-kawan kalau kita ngelihat dari 2010 oleh Ahmad Zaki bareng dua partnernya yaitu Fajri Rosi dan juga Nugroho Heru Cahyono, niat awalnya adalah pengen bantu UMKM jualan online. Slogannya Mitra Bukalapak dari warung ke digital. Di tahun 2014 sampai 2017 mereka dapat invest gede dari MTech Group dan mulai dikenal masyarakat lewat iklan ya TV nasional yang konsepnya selalu kreatif ya. Bukalapak jadi simbol harapan startup lokal yang bisa ngelawan raksasa asing. Nah, itu adalah konsep awalnya. Jadi kalau kita sekarang mungkin pernah melihat ya, dulu selalu tuh ada yang namanya iklan-iklan yang kreatif gitu ya. Masuk kolam lah, apalah, apa itu pasti Bukalapak. Dan saya pernah bertemu langsung dengan foundernya, CEO-nya. Bahwa salah satu habit ataupun prinsip gitu ya di Bukalapak itu jangan mengulang campaign yang sudah dilakukan. Nah, ini kan keren. Tapi perlihat masa kemasannya gimana sih deh? Di tahun 2017 sampai 2016, Bukalapak sampai di masa puncaknya. Punya lebih dari 4 juta pelapak aktif ya, dapat gelar unicorn karena valuasinya nyampe di angka $1 miliar. Jadi platform e-commerce nomor 2 di Indonesia setelah Tokopedia. Brandnya pun sangat kuat di segmen warung tradisional dan UMKM. Puncaknya di 2021 Bukalapak IPO di Bursa Efek dengan kode BUKA. IPO-nya pun dapat respon luar biasa sampai oversubscribe sampai 8 kali. Itu titik masa kemasannya. Lantas bagaimana masa kejatuhannya? Yang bikin jadi begini tuh apa awal mulanya? Nah, euforia gak bertahan lama. Dalam 6 bulan setelah IPO, harga sahamnya anjlok lebih dari 70%. Tentu investor kecewa. Kepercayaan publik mulai turun dan itu turunnya sangat-sangat drastis. Masalahnya apa sih? Nah, bakar uang tanpa arah yang jelas, terlalu agresif, masuk ke banyak kategori tapi gak punya diferensiasi yang kuat. Kosnya apa yang terjadi? Akhirnya bengkak dan transaksi stagnan. Ketidakjelasan bakar uangnya ini, ya ini kemana-mana efeknya. Nah, apa yang terjadi? Persaingan brutal dengan Shopee dan juga Tokopedia. Shopee dan Tokopedia backing fund-nya yang luar biasa gede itu. Shopee ya main di cashback war, Tokopedia merger sama Gojek. Bukalapak gak ada partner yang sekuat itu. Nah, ini pentingnya kita bagaimana kita berpartner dengan yang strategik gitu kan. Pergantian leadership juga ini menjadi sebuah isu. Bagaimana di tahun 2020 Ahmad Zaki dan Fajrin mundur. Secara culture, semangat lokal yang idealis perlahan luntur. Visinya udah gak sama lagi nih, caranya udah beda. Apa yang terjadi akhirnya? Pivot bisnis yang akhirnya terjadi dan itu terlambat. Mereka baru beralih ke B2B, warung digital, mitra Bukalapak, top up, dan payment, serta kehilangan dominasi di e-commerce. Kalau udah kondisinya trennya decline growth begini, ngembaliinnya lagi sangat challenging. Nah, apa sebenarnya yang kita bisa pelajari? Dari analisa bisnis ini, pertama, terlalu cepat melebar kemana-mana, tapi nggak cukup dalam-mendalam. Yang dia lawan adalah Shopee dan juga Tokopedia. Mau lawan Shopee di promo, tapi nggak punya dana sebesar Shopee, gitu kan? Mau lawan Tokopedia, jelas Bukalapak telat dalam melakukan inovasi. Nah, ini poin pentingnya. Jadi penting untuk Anda memastikan arah gerak Anda mau kemana. Terlalu cepat tanpa arah yang jelas, ambiar juga, gitu ya. Nah, dari sisi branding, Bukalapak gagal menjaga emosionalnya, connection sama usernya. Dulu jadi simbol kebanggaan lokal, oh pokoknya Bukalapak bangga lah. Tapi setelah IPO, konsumen ngerasa Bukalapak kehilangan ruhnya, kehilangan jiwanya. Nah, ini pelajaran buat kita. Kadang kita karena pengen terlalu cepat gitu ya, berubah tiba-tiba, wah ini kehilangan emosional bondingnya dengan audiens, dengan user. Dan ujungnya apa? Kalau udah gak trust lagi gimana? Ditinggalin. Yang berat kan persepsi. Kalau orang udah mempersepsikan kita jelek, mempersepsikan kita buruk, mempersepsikan kita turun, ditinggalin. 3 pelajaran penting dari Bukalapak. 1, fokus lebih penting daripada cepat. Cepat itu bagus, cepat mengalahkan yang besar. Tapi cepat pada apa? Jangan kejar semua aspek sekaligus, karena nggak semua pasar cocok dengan kekuatan kita. Kalau kata Sun Tzu gitu ya, kalau kita fokus ke semuanya, kita malah gak dapat apa-apa. Kita harus fokus ke yang memang harus kita fokusin. Apa itu value kita, positioning kita. Itu aja dulu. Nah, kalau itu udah kuat, tajemin, cepetin gitu ya. Yang kedua, visi founder yang akhirnya sudah tidak ada.
ya kehilangan napas, kehilangan ruh ya. Kalau visinya hilang, ada bisnis gak jelas, walaupun punya modal gede tetap aja gak kemana-mana. Nah maka Anda tuh yang sekarang katakanlah pebisnis ya, mau dibawa kemana tuh bisnis itu tergantung Andanya. Juga terjadi dengan berbagai macam brand. Saya pernah mendengar ada sebuah media beauty yang dia injek gitu ya, sekarang udah kehilangan ruhnya gitu ya. Saya bisa sebut brandnya. Intinya apa yang terjadi? Kehilangan arah dan kehilangan ruh jiwanya. Ini yang nomor 2. Jadi pastikan visi Anda, jiwa Anda sebagai founder tetap melekat di dalamnya. Karena itu menjadi energi, spirit penggerak perusahaan untuk menjadi lebih baik gitu ya. Yang ketiga adalah jangan kejar hype aja, tapi kejar value-nya. Ya IPO memang itu menjadi sebuah idaman banyak UMKM. Tapi ingat, IPO bukan akhir. Ini justru ujian sungguhnya. Setelah IPO ngapain? Udah terlalu banyak juga orang-orang yang akhirnya IPO ujungnya hilang gitu kan. Nah ini jadi kayak tujuan akhir, padahal IPO itu adalah tools untuk memperbesar bisnis, membuat bisnis jadi lebih sustain, bukan tujuan akhir ngeruk dana di situ gitu ya. Nah ini, jadi sekarang memang benar Bukalapak masih hidup, tapi bukan lagi e-commerce raksasa seperti dulu kayak Tokopedia dan juga Shopee. Mereka berubah jadi platform digital payment dan warung digital. Berusaha memang tetap relevan, mungkin dari sanalah bisa punya harapan untuk bangkit. Tapi baik lagi, akan sangat sulit untuk bisa mengembalikan era kejayaannya. Sebagaimana pengennya Nokia untuk mengulang kejayaannya. Sebagaimana pengennya BlackBerry untuk mengulang kejayaannya. Pengennya Kodak mengulang kejayaannya dan juga Siemens. Sulit kawan-kawan. Nah, ini pelajaran yang harus kita ambil sebagai UMKM agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Apa pelajaran lainnya kira-kira yang bisa Anda bagikan? Silakan komen, bagikan di kolom komen. Kita sama-sama belajar untuk kedepannya agar bisnis kita lebih baik lagi. Kalau Anda punya request khusus juga, silakan komen di kolom komen. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan like, share, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.